Ini Mas Bang, saya mau mengedukasi pada saudara-saudara kita, khususnya bangsa Nusantara, Oke, silakan. di mengenai sejarah bangsa Nusantara ini sejarah panjang yang ditanam dalam-dalam. Maksudnya Makanya disembunyikan saya begitu ya? ya Ditanam mau bahas, maksudnya? saya bilang mengenai syariat, tarekat, hakikat, marifat, itu tahapan. Itu bahasa Jawa bukan bahasa Arab. Itu bahasa Jawa bukan bahasa Arab. Mengembangkan nalar kepada seluruh dunia. Dulu belum punya bahasa di macam di Arab apa itu kan baru kemarin sore. Belum punya bahasa waktu diajarkan itu. Yang orang nggak tahu diri ya itu di sana itu. Istilahnya air susu dibalas air tuba. Dididik sudah bagus, biar menjadi manusia seperti di Nusantara, rupanya berbalik dia. Justru menyerang ke Nusantara. Iya ya. Jadi kualap ya. Sejarahnya seperti itu. Iya, kualap beneran. Nah, Jadi kayak apa namanya? iya. Kalau orang Jawa bilang nanti ya pada akhirnya akan kualat. Iya. Air Ini susu makanya dibalas air untuk tuba. saudara kita yang misalnya sudah sadar, ya, syukur. Yang belum sadar jangan nggak ngurus, karena semua itu nanti akan mengalami sendiri. Iya, iya. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Ada telepon lagi Pak Murdiman Bisri. Sumatera atau mana ini? Ya, Pak. Selamat pagi Mas Bram. Selamat pagi Mbah Bisri, Mbah Murdiman Bisri. Gimana nih, Mbah? Posisi di Sehat-sehat. Nggih. Keluarga sana sama sehat kan? Sehat-sehat, nggih, Mbah. Silakan, Mbah. Ya. Ini Mas Bang, saya mau mengedukasi pada saudara-saudara kita, khususnya bangsa Nusantara, Nggih, silakan. di mengenai sejarah bangsa Nusantara ini sejarah panjang yang ditanam dalam-dalam. Maksudnya Makanya disembunyikan begitu ya? ya Ditanam mau bahas, maksudnya? saya bilang mengenai syariat, tarekat, hakikat, marifat, itu tahapan. Ya. Ya, jadi banyak orang itu tadi tahunya itu syariat itu ya untuk orang Islam itu tadi nggak begitu. Nah, itu tahapan ilmu pengetahuan. Caranya kita menghadapi sesuatu atau kerjakan sesuatu itu melalui tahapan. Ya. Jadi itu berlaku kepada apapun ya, ilmu apapun sebenarnya. Iya, kepada apapun siapapun Yes. itu, baik untuk pendidikan sekolah. Iya, Jadi iya. kalau syariat itu bisa dibilang mulai dari TK, SD, SMP sampai SMA itu Iya. berlaku sampai ribuan tahun nanti masih tetap tidak akan hilang. Nggih. Itu bahasa Jawa bukan bahasa Arab. Itu bahasa Jawa bukan bahasa Arab. Gimana? Penjelasannya bagaimana itu, Mbak Bisri? Ya, syariat itu syar itu kan dasar. Oh, Misalnya kalau di Jawa Timur kan biar enak aja dibaca, jadi nggak usah saya bilang nanti yang panjang belakang. Iya. Kalau syariat itu kalau yang di dasarnya kan dasarnya adanya tatanan atau mulai orang tuh mulai belajar. Jadi ini ke situ nggak saya bahas langsung, maksudnya dari syariat itu aja. Jadi kita misalnya mau sekolah, atau anak kecil itu mau sekolah, apa yang harus dipersiapkan itu namanya syariat. Dasarnya artinya apa? Nah, mau bikin rumah persiapkan bahan-bahannya apa supaya nanti bisa bikin rumah. Iya. Itu Dasarnya dasar persiapan atau syarat kalau syarat Jawa. ya. Syarat-syaratnya apa? Syarat, iya. Syarat kemudian ke Arab jadi syariat malah enggak paham mereka. Pikirannya itu syariat itu bahasa Arab, bukan. Iya. Tarekat juga bisa bahasa Arab. Lanjut, Mbak. Dasar
baru keluarlah namanya tarekat. Iya 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 iya. Tarekat itu nata rekadaya, nalar yang dipakai. Jadi direncanakan menggunakan nalar. Bagaimana caranya? Iya, Sehingga iya. bisa terjabarkan dasar tadi, keinginan tadi. Taruhlah dasarnya tadi dari keinginan. Kan nalarnya keluar. Iya. Setelah nalarnya keluar, apa yang diinginkan tadi, kan punya perencanaan. Iya. Rekodaya namanya kalau orang Jawa. Itu nata, reka, daya, itu tarekat. Yang dikembangkan oleh saudara kita, ajaran Buddha. Buddha itu yang menyebarkan budidaya itu. Iya, iya. Yang mengembangkan artinya. Buddha itu sebenarnya Habis itu, budidaya, iya iya iya. Iya. syariat, tarekat, hakikat, kan itu. Dari syariat, tarekat, itu tadi kan menjadinya hakikat. Hakikat Iya. itu anane hakikat. Jadi kalau kita menggunakan itu dari pikiran, kalau di sana kan katanya nafsu. Iya. Nah, kalau orang Arab bilang nafsu, kalau orang Jawa bukan. Nah, jadi gambaran-gambaran itu banyak. Makanya orang kalau menjalankan itu harus melalui tahapan. Kalau kita pertanian, jalankan dulu pertanian. Jangan mikirkan untung dan ruginya. Makanya guru sejati itu ya kita sendiri, manusia itu sendiri. Yang tahu salah dan benar dia sendiri. Yaitu jawabannya di la ilaha illallah itu. La itu ya ini, ilah itu ilah-ilahan. Orang Jawa kan tahu kan ilah-ilahan itu. Ilah-ilahan itu ya seperti itu. Ada yang kalau misal di kampung itu kerjanya apa saja. Ada yang petani, ada yang guru, ada yang pegawai apa. Di situ kan punya sistem masing-masing. Begitulah namanya ilah-ilahan. Kita itu perbedaan itu udah ada semua. Itu gambarannya itu kayak gitu. Dan itu tujuannya dulu leluhur kita waktu masa Majapahit dulu. Iya. Yang namanya ingin mempersatukan dunia. Ya ini melalui itu tadi. Mengembangkan nalar pada seluruh dunia. Dulu belum punya bahasa macam di Arab apa itu kan baru kemarin sore. Belum punya bahasa waktu diajarkan itu. Yang orang nggak tahu diri ya itu di sana itu. Istilahnya air susu dibalas air tuba. Dididik sudah bagus. Biar menjadi manusia seperti di Nusantara rupanya berbalik dia. Justru menyerang ke Nusantara. Iya ya. Jadi kualap ya. Sejarahnya seperti itu. Iya, kualap bener. Nah. Jadi kayak apa namanya? Iya. Kalau orang Jawa bilang nanti ya pada akhirnya akan kualat. Iya. Air susu Itu makanya dibalas air saudara tuba. kita yang misalnya sudah sadar ya syukur, yang belum sadar jangan nggak ngurus karena semua itu nanti akan mengalami sendiri. Iya ya. Iya ya. Jadi bangsa Arab tuh sebenarnya Kalau diajari dasar tadi kan, ya dari syariat, tarekat, hakikat. Hakikat itu ya gambaran semua ini. Kalau kita itu tidak menyadari, nggak bisa mengontrol, keinginan kita itu nggak terkontrol. Jadi apa saja kepengen kaya, kepengen ini, kepengen itu, ingin jaya, ingin itu. Itu hakikat. Cara ngerjakan harus balik ke syariat lagi. Jadi dari nol istilahnya syariat itu. dasarnya lagi ya. Nanti kalau sudah itu sudah pernah jalankan kalau pertanian pernah rugi, pernah nggak hidup misalnya nanam, pernah hidup, itu dia pelajari. Setelah tahu oh nggak hidup itu gara-gara ini, hidup gara-gara ini, itu tahu, itu namanya makrifat. Makna riwayat patra pernah menjalankan. Makrifat itu apa? Bukan Pak? terus bisa Makna nengok langit apa itu tidak, itu perjalanan hidup nyata itu. apa tadi? Makrifat gimana Mbak Bisri? Makrifat pelan-pelan coba. Makrifat itu artinya makna riwayat patrap. Patrap itu menjalankan apa saja. Manusia itu akan tahu dari perjalanannya dia sendiri. Makanya kalau orang Jawa bilang laku. Nah, laku itu menjalankan maksudnya. Iya, ya. Jadi makrifat itu intinya menikmati hasil dari
perjalanan itu ya sudah memaknai. Menikmati bisa juga Iya. hasil dari pengetahuan dia Iya. dalam perjalanan. Memaknai ya benar-benar. Jadi menikmati, mensyukuri, memaknai ya. Sip. Iya, memaknai. Istilahnya dia tahu ini bukan katanya. Aku dulu misalnya pernah jatuh di situ, kok jatuh lagi di situ berarti dia tidak pernah memperhatikan. Iya, Hidupnya dia itu asal hidup gitu aja. Tapi kalau dia hidup itu biar penuh makna. Setiap perjalanan itulah ilmu kasampurnaan. Setiap perjalanan dinikmati, disyukuri, Iya. dirasakan semua. Wih, Jadi semua itu menjadi ilmu. Nggih. Setelah tua itu Iya. bisa menjadi sejarah, bahkan bisa petua-petua untuk anak cucu. Iya. Jangan begini, nanti begini jadinya begini. Itu ilmu pasti. Iya. Ngilmu kui kelakone kanthi laku gitu ya. Iya, Tinemune. ya itulah nanti pada akhirnya Iya. jadi makrifat itu. Iya, ngilmu kui tinemune kanthi laku. Maka setelah laku, setelah mengalami semua jadi makrifat. Yes. Wih, keren. Jadi kalau misalnya nggak saya jabaran kayak gini nanti, orang itu kan berandai-andai itu. Makrifat itu orang bisa baca orang, bisa tahu hantu apa itu. Bukan itu. Iya. Nah, Nggih, Mas. Sip. itu makrifat. Jadi ini saya kira nanti bisa dikembangkan orang tuh. Kalau ilmu tahapan ini tadi itu berlaku bagi apapun, nggak mau kerja apapun, mau usaha apapun. Iya. Itu dimulai dari syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Nggih. Sip. Itu tahapan untuk mempermudah kita bisa menyimpan ke otak kita. Luar kita dulu nggak susah-susah ngajari, simple, tapi betul-betul bisa dihayati, diyakini, dijalankan. Iya, karena kasunyatan, karena kenyataan, realitas. Iya, kenyataan. Jadi tidak ada yang istilahnya hantu-hantu, halusinasi itu nggak ada. Jadi setan itu berada setelah adanya Mataram. Mataram itu ya sebenarnya banyak orang kan tidak tahu. Jadi sebelum saya ke Mataram, ini kelanjutannya dari syariat itu aja dulu, syaratnya dulu, biar tahu diri dulu. Tahu diri itu namanya la ilaha illallah. Nanti bisa jelas kan? Iya. Ya, kalau diartikan bahasa Arab tidak ada ilah selain sang ilah. Jadi ya karena mengenal diri itu tadi ya. Jadi karena mengenal diri, tahu diri jadinya. Iya. Iya. Paham, La ilaha illallah itu untuk mengetahui diri kita siapa, yang Maha Kuasa itu siapa. Yes. Kita itu bisa merasakan di dalam diri kita itu. Iya. Guru sejati yang mana, atau Gusti Allah itu yang mana, dan manusia itu yang mana. Dia harus tahu diri itu namanya suruh mengenali diri. Kenalilah dirimu supaya kenal Tuhanmu. Tapi kalau cuma mengenali diri kan seperti yang biasa gini, kayak mana kenal sama diri sendiri ya kenal. Ke dalamnya ya nggak tahu. Nggih. Kan perlu dijelaskan. Iya. Jadi kalau orang tidak atau belum bisa mengenali dirinya sendiri, terus mengucapkan la ilaha illallah ya cuman ngomong aja, nggak ada maknanya ya. Ya itu ya akhirnya cuma ngomong gitu aja, nggak tahu apa-apa, seperti orang menyanyi aja. Nggih. Ya, nggak tahu maknanya. Iya, benar-benar, Mas. Ya, la ilaha illallah itu artinya tak satu pun manusia itu, misalnya Mas Donald, saya dengan Mas Donald ini, walaupun pakai HP, ini kan contoh. Iya. Saya tidak tahu apa yang dimaksud Mas Donald, dan Mas Donald juga nggak tahu apa yang saya maksud. Itu artinya la ilaha illallah. Yang tahu bagi Mas Donald ya Mas Donald sendiri. Itulah perwujudan bahwa Allah itu satu. Yang mengetahui ya orangnya itu sendiri. Iya. Tidak ada duanya, tidak ada yang bisa menyamai. Orang itu kan gontok-gontokan itu tangannya sama, kakinya sama, berarti kan sama, itu manusia sama-sama. Itu bagi orang yang tidak mendalami. Iya. Nengoknya ya seperti itu. Sip. Mantap. Tapi kalau sudah mendalam, ini akan tahu. Iya.
Jadi Rasulullah itu ya wujudnya manusia itu. Iya, rasa kita sendiri, nggih, nggih, nggih. Iya, makanya nggak usah minta dikasih. Kan itu hidup itu ada kan minta dia, kan enggak. Jadi Allah itu maha ngurus terus menerus. Dia nyarinya seperti itu tadi. Wah, aku minta Avanza nggak dikasih, aku minta uang nggak dikasih, aku selalu menderita apa itu tadi, akhirnya nuntut sama Tuhan. Ya itu udah keliru itu. Iya, itu halusinasi. Iya, itu saking laku tersesatnya orang ya. Saking tersesatnya nggak sadar bahwa semuanya yang betul-betul kebutuhan hidup sudah selalu diberikan, selalu disediakan. Itulah makanya digambarkan, dibayang seperti kan kemarin ada jumpai Mbak Saino kan. Nah, kalau mengenai manusia dulu pertama, asal usulnya manusia pertama itu siapa yang lahir pertama, tak satu pun yang tahu itu. Kalau tahu itu menghayal tuh, tahayul. Tak satu pun manusia itu tahu manusia yang pertama itu dilahirkan atau tercipta di alam ini. Tapi kalau asal usulnya manusia atau saya atau Mas Pram itu bisa diketahui melalui ilmu pengetahuan tadi. Yang mengetahui pertama itulah Sri Haji Jayabaya itu tadi. Dari situlah bisa mengembangkan menjadi ada apa perkawinan ini. Nah, perkawinan itulah yang untuk menjadi prinsip. Itu luar kita sudah tahu duluan, makanya seluruh dunia kok mengadakan adat perkawinan. Itu meniru kita. Kita yang apa istilahnya menyebarkan ilmu itu. Leluhur kita dulu nggak celit. Iya. Makanya dulu ada proyek, mega proyek Raja Majapahit itu mengembangkan itu. Jadi membentuk sesuatu negara itu harus dimulai dari nol. Dididik dari pertama, dari lahir kecil tadi. Pertama orang tuanya dulu dididik supaya dia mengetahui hidup itu seperti apa. Ngerti dununge urip kalau orang Jawa. Ngerti dunungin urip. Iya. Jadi itu yang dimaksud masuk ke situ menjadi ajaran Hindu. Ajaran kehidupan ya. Hidup dunung. Hindu ya, hidup dunung, ajaran kehidupan. Iya. Makanya di Hindu itu cara-caranya supaya jangankan kok antar manusia ini berkelahi, Mas. Sama hewan aja kita nggak boleh sembarangan, nggak boleh menganiaya, apalagi sama manusia. Itu di masa itu sudah ketemu itu. Iya ya. Karena orang Jawa bisa masuk ke 2 dimensi, ke alam yang akan kita kembali itu udah tahu. Makanya dia nggak gentar ya. Sekarang mau diambil ya berangkat. Wah kita hidup ini itu tadi. Kita dihidupkan, dihidupkan. Yang hidupkan itu nanti kita sendiri. Urip adalah huruf. Nah, jadi hidupkan itu maksudnya kita berusaha untuk hidup ya. Contohnya sekarang mencari makan supaya kita bisa hidup. Untuk ngisi energi yang di dalam badan. Jadi yang tahu siapa? Kan yang di dalam. Iya. Yang tahu yang di dalam. Kalau kita ngikuti pikiran, makanya orang Jawa bilang, orang dulu kan pada bertapa sama mati. Nah, itu supaya bisa connect dengan yang di dalam. Kalau kita menggunakan pikiran, itu jadinya hakikat tadi. Akhirnya penuh gambaran-gambaran di pikiran tadi, nggak lama hidup. Ingin ini, ingin itu. Makanya di Arab dibilang itu nafsu. Padahal itu baru gambaran. Gambaran kok diyakini macam mana, kan nggak bisa itu. Iya, nggak bisa dipegang ya. Oah gingsir ya, loncat sana, loncat sini. Iya, benar. Iya. Geng. Wih, keren. Jadi lanjut. nanti biar apa jelas kan, Mas? Masih masih jelas. Jelas, Mbak. Nah, makanya
ini supaya nanti lebih tadi. Ini pendek-pendek tapi simpel, tapi biar mudah dipelajari. Biar cepet ingat. Dia itu kayak gitu, Ustaz. Sip. Jadi tugas saya cuma itu aja. Apa itu? Habis itu ada mahkota Rama. Mahkota Romo. Seperti Mbah Saino bilang. Mahkota Romo, nggih. Kan banyak orang tidak tahu ada filosofi di mahkota Rama. Nggih. Ya. Mahkota Rama, Ra itu roh. Roh ini loh, pengetahuan ini loh. Ma itu sukma. Sukma itu gambar kita ini loh. Jadi kalau di Arab itu Nur Muhammad itu ya gambarnya menungso, gambarnya orang itu, wajah orang itu. Makanya kalau kita diajari ajaran Sirullah, Nurullah itu tadi, itu mempercepat kita supaya tahu diri. Supaya cepat ketemu sama Allah itu sendiri. Iya. Sirullah, Nurullah. Sirullah itu kerentek hati. Ulah itu kan bergerak. Iya, sir itu getar, sir ya, vibrasi hati. Ya. Bisa dimengerti, Mas? Sangat bisa, sangat dimengerti. Nanti kita bagikan. Ya. Allah itu adanya pergerakan, artinya. Iya. Adanya pergerakan. Jadi kalau di manusia itu ada, bisa dibilang di jantung, kan kayak gitu tadi. Betul. Makanya Allah itu tempatnya dia tidak berkedudukan. Tidak punya kursi dia, tidak punya tempat dan tidak punya kedudukan. Orang kan bingung itu. Tapi bisa dirasakan berada di dalam kita ini tadi. Contoh misalnya saya maki Mas Pram. Saya kan nggak tahu bahwa Mas Pram itu sakit hati di dalam hati. Di mana sakitnya? Itu padahal signal dikasih tahu bahwa aku itu ada di sini sekarang. Yaitu. Iya. Bukan nanti. Iya, jelas banget ya. Ini mempercepat biar tadi jangan salah paham. Jadi biar nanti kita itu nggak terdogma itu agama itu begini. Tidak, agama itu adalah prinsip. Jadi orang kalau nggak punya prinsip itu mana bisa hidup. Cita-cita pun punya prinsip. Nomor satu yang dipegang itu sesuai dengan dasar tadi, syariat tadi. Membangun negara atau keluarga yang sejahtera dimulai dari nol. Didiklah anakmu menjadi manusia yang sempurna. Sempurna itu dididik betul-betul, jangan mencubit kawannya atau dan sebagainya. Pokoknya jangan dididik menjadi jahat. Diisi ilmu pengetahuan. Makanya di sana di Arab itu ada. Itu jangan, itu filosofi semua itu. Orang itu nggak bisa baca filosofi. Itu masa Hindu. Itu yang ajarkan tuh waktu itu masa Hindu. Iya ya. Kalau budaya. Makanya ada syahadat. Jadi sahnya dat itu tadi kalau disadari. Kalau dia nggak tahu bahwa ada dat di situ, mana tahu dia. Iya, sah. Yang nggak sah datnya itu tadi. Iya. Istilahnya nggak disadari, nggak diketahui. Jadi nggak sah bahwa itu ada dat. Iya. Jadi bahwa manusia itu badan wadat, itu Muhammad itu badan wadat. Yang Muhammad itu artinya yang kau rasakan ini loh. Kalau ke depan itu yang kau lihat. Kalau ke badanmu sendiri yang kau rasakan. Itu Muhammad. Itu artinya seperti itu. Ini kan karena politik tadi ini diartikan begini begitu ya sekarang itu tadi. Dan itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Raja Majapahit dulu itu. Raja Majapahit dulu diruntuhkan, dihancurkan. Dikiranya orang Raja Majapahit itu nggak sakti. Kata-kata Majapahit itu cuma satu aja. Runtuhnya Majapahit, hilang sirno kertane bumi. Tahu Mas Pram artinya? Sirno hilang kertaning bumi. Gimana Mbak? Tolong diwedar Mbak. Runtuhnya Majapahit, hilang sirno kertane bumi. Ya. Runtuhnya Majapahit karena itu sumber pendidikan dunia. Ilmu pendidikan dunia itu sumbernya di Majapahit. Belum ada universitas di seluruh dunia, Majapahit sudah bikin. Itu makanya ada tahapannya di situ juga.
ada pendito, ada resi, ada begawan. Setelah selesai begawan ini sudah profesor kalau sekarang. Itu harus wajib melakoni dharmane wajib atau melaksanakan mengembangkan ilmunya kepada siapapun yang membutuhkan. Dan kalau dulu gratis, nggak seperti sekarang. Ini 10 juta kalau bidang ini, enggak. Dulu betul-betul karena bakti pada alam, pada Allah itu sendiri. Jadi Elang Sirna Kertani Bumi itu artinya setelah runtuh kerajaan Majapahit, dunia ini akan tak terawat. Sedangkan manusia ini istilahnya fotokopinya dunia, fotokopinya alam. Jadi pada akhirnya manusia nanti akan tidak tahu diri dan tidak mengenali diri. Hasilnya ya seperti ini. Walaupun Islam dengan Islam ya perang. Dia tidak tahu itu saudara, itu kawan, itu nggak tahu lagi nanti pada akhirnya. Itulah judulnya kata-kata Elang Sirna Kertani Bumi. Jangan dikira itu ditelan alam katanya. Itu dia tidak mendalami situ. Saya pun dulu percaya bahwa itu berarti telan alam. Setelah saya masuk ke dalam itu jelaskan ini aslinya. Gitu. Jadi hilangnya kesadaran manusia, kira-kira begitu ya singkatnya. Hilangnya kesadaran kemanusiaan. Karena dia dikasih ilmu pengetahuan tapi tidak menyukuri. Pada akhirnya nanti diambil lagi ilmu pengetahuannya itu sendiri menjadi bodoh lagi. Nampaknya orang jadi pinter-pinter tapi keblinger. Iya, betul. Tapi ini kedepannya akan bangkit lagi nggih, Mbah. Kesadaran Mojopahit ini akan kembali muncul ya? Iya, inilah yang saya bilang sama Mas Bram. Dengan saya bilang kayak gini, ini nanti kalau orang menjiwai apa yang saya katakan, orang itu cepat sadar, cepat dia. Sip. Cepat. Ini sinyalnya. Sip. Wih. Ini kan banyak ditutup-tutup gitu. Bahkan kalau kita sendiri yang orang-orang tua kita, mbah kita itu sudah mulai tidak mau mengajarkan karena itu tadi sudah ada contoh. Jadi Nabi Nuh itu bukanlah yang diceritakan itu semuanya, dia ke Jawa dulu itu, ke Majapahit dulu baru dia bisa mencatat. Itu katanya dari Allah langsung dari langit pret itu. Bisa buktikan, saya pun siapa yang ahli ke sana saya ikut kalau memang itu bisa dibuktikan. Jadi orang bisa tahu dari dasar syariat tadi sampai ke makrifat. Tahapan itu dipelajari betul-betul bisa, nanti apapun bisa dimasukkan ke dalam hatinya sendiri atau diprogram lah istilahnya, diprogram dimasukkan ke pikirannya, dicipnya kan di pikiran itu. Ya ada chip yang hasilnya ya bukan pikiran itu cuma pengantar aja dia. Pikiran itu pengarah, bisa mengarahkan kemana saja, diarahkan kemana saja, itulah senjatanya manusia. Nah, yang mengarahkan itu nalar. Itu banyak nanti. Jadi harus belajar nalar, akal dan pikiran. Tapi jangan sampai lupa dari kerenteknya batin atau dari dasar, dari paling dalam itu tadi. Jangan ditinggalkan, nanti biar nggak ngawur pikiran tadi. Nalar tadi betul-betul dia dapat, kalau cari makanan itu tepat, ini yang dimakan. Jadi kalau ilmu itu ini yang tepat, masukkan, simpan, kayak gitu dia. Sip. Wih, keren. Terima kasih banyak nih. Jadi ini saya bukan filosofi yang di Arab, ya. Itu bukti bahwa leluhur kita dulu pernah mengajarkan ke sana. Dan bahasanya itu masih tetap bahasa Jawa. Madinah, dengar kan? Nah, Madinah, Makkah. Itu bahasa Jawa semua sebenarnya ya? Itu bahasa Jawa, Arabi. Iya, yang diajarkan itulah Arabi itu. Jadi Maulid Nabi itulah yang menjadi syariat itu. Awal permulaan adanya percontohan, dicontohi bahwa ini loh orang berkeluarga itu, beginilah caranya supaya kita nanti bisa rukun dengan siapapun,
dasarnya melalui ini. Jadi diajari adat istiadat itu tadi seperti itu untuk dijalankan, bukan syahadat itu tadi akhirnya cuma diucapkan tapi tanpa dijalankan. Iya, iya, iya. Syahadat itu untuk dilakukan. Jadi adat istiadat itu untuk dilakukan untuk menjadi hukum adat di daerah setempat atau kelompok setempat. Tapi adat tadi adat yang untuk ke depan itu bisa dipakai terus selamanya. Kalkulasinya gampang kok itu di situ. Nanti pernikahan itu tadi kan terdiri dari, makanya di Jawa ada juga turun jimat, jamus, kalimosodo. Iya, ya, kalimosodo. Ya. Itu kalimosodo itu artinya limang lenjer. Jangan aneh-aneh dia. Iya. Lima sodo, jadi, 5 sado, ya. Iya. Jadi 5 syarat. Iya, iya, iya. Nah, jimat 5 syarat untuk manusia itu bisa tentram. 5 syarat untuk manusia itu bisa tentram, terbebas dari, bisa dibilang itu segala penyakit. Nah, itu apa aja itu, Penyakit Mbak? nomor 1 itu kan dari pikiran itu. Oke, apa aja itu 5 syaratnya itu, Mbak? 5 sodo itu. Ya. Syarat itu yang pertama bagi yang di keluarga, ini untuk di keluarga itu acaranya. Itulah membentuk ke depan itu enggak, istilahnya kita kalau bahasa sekarang itu enggak mumet ngurusi anak putu gitu loh. Nah, jadi pertama kita dapat restu dari ibu. Bagi perempuan ya dari ibunya perempuan, bagi laki ya dari ibunya laki. Itu nomor 1. Dapat restu, ya. Ya, ya nomor 2 restu dari bapak. Restu bopo, baik dari perempuan maupun laki-laki. Ya. Itu kan sudah dari perempuan dan laki-laki kan sudah 4 kan? Iya, 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 iya. Ya 4. Nah. 2 bapak, 2 ibu kan? Ya. Tinggal 1. Prinsip hidup berkeluarga. Hidup berkeluarga ini diibaratkan di Al-Quran itu tadi, luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Kan gitu. Ya. Jadi luasnya langit dan bumi berarti bumi itu ibaratnya perempuan. Laki-laki itu yang di atas bumi, bukan langit. Pokoknya bahkan atas bumi, bahkan laki-laki kayak gitu aja. Yang bumi bahkan perempuan. Iya. Bopo angkoso, ibu bumi. Dan itu juga menjadi simbol kasih dan sayang. Iya, iya, iya. Jadi sifat welas lan asih yaitu langit dan bumi. Iya, 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 iya. Itu harus dimasukkan sebagai prinsip bagi keluarga itu. Makanya harus punya prinsip, punya cita-cita, pedomannya 1. Hidup sekali, mati sekali, hanya untuk 1 istri dan suami. Bukan nanti istrinya 4 sampai 10 itu pret itu, nggak akan bisa itu. Dia nggak akan bisa merasakan itu seluas langit dan bumi. Itu ego namanya. Iya, iya. Benarnya sendiri. Mas? Iya. Nah, masih anu. Nah, itu baru di situ kan? Nah. Judulnya itu yang dibuat agama itu prinsip saya bilang tadi kan. Bukan seperti yang dikatakan kayak ini agama ini baca aja udah agama, bukan seperti itu. Agama itu prinsip, ada yang diprinsipi. Ada yang dituju. Ya, ya, ya. Tujuannya itulah dimulai dari keluarga tadi, syariat itu tadi. Dan judulnya di Mekah. Jadi kalau mencari Muhammad yang asli, misalnya kalau ini Mas Pram misalnya Muhammad kayak itu tadi, itu judul ajaran, itu yang nggak ada. Muhammad yang kita agungkan itu nggak ada. Muhammad itu ya manusia seluruh dunia. Iya, 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 iya. Makanya orang Jawa udah tahu bahwa manusia seluruh dunia itu setunggal. Iya, 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 iya. Makanya orang
Bahasa Nusantara itu tidak mau berkelahi, tidak punya musuh, nggak mau cari musuh. Karena udah tahu semua itu keluarga atau saudara. Bukan ngambil dari Adam. Adam itu aturan adat. Hukum adat itu namanya Adam masa itu. Habis itu masih ada ditinggalkan. Karena di hukumnya kan sudah ganti. Nah, hukum di kerajaan sudah ganti namanya. Kalau sekarang itu menjadi undang-undang dasar itu loh. Adam itu. Nah, kan masih ada tersisa, diselipkan di sungai-sungai aliran, namanya dam, untuk membagi ke sawah-sawah ke sana supaya adil. Aturan dulu dalam kata-kata itu tadi seperti itu, sebenarnya dam itu aturan. Itulah membelokkan sejarah, makanya menjadi bingung seluruh dunia itu mana bisa rukun. Iya. Bahkan beda-beda. Kamu Muslim ya, oh kamu Kristen ya, kamu Hindu ya. Kapan bisa yang ada itu sama anaknya sendiri bisa bunuh-bunuhan sekarang. Iya, betul. Itu buktinya bahwa kesaktian Raja Majapahit itu nyata. Iya, sirno ilang kertaning bumi. Warsito itu bisa istilah meramal atau menjangka. Berarti jangka Warsito itu sama dengan jangka Jayabaya. Iya. Orang itu tidak tahu bahwa kehidupan itu tidak pernah sirna. Yang sirna kehidupan itu terus ada. Iya. Bagi orang nggak tahu nih bilang nanti kiamat ini mau hancur semua jadi kiamat. Kiamat itu bahasa Jawa, pelajari. Dengarkan yang saya bilang. Kiamat itu lihatlah ini. Misalnya kalau kita melayat orang meninggal, mengamati. Ya, perhatikan sungguh-sungguh. Setelah dat itu tidak ada, bisa apa dia? Yang katanya dia paling hebat, taruhlah presiden tersohor seluruh dunia. Setelah dat itu keluar, bisa apa dia? Nah itu pula yang dikatakan di Hindu, Aji Soko. Kamu bisa dihargai orang, bisa pinter, bisa ini. Karena apa? Karena ada dat yang di dalam itu. Seperti Mas Pram sering bilang, yang pandai ini bukan Mas Pram, tapi yang di dalam Mas Pram. Itu yang betul. Itu menghilangkan ego kita, kesombongan kita, bahwa kita itu sebenarnya hanya melakoni saja, menjalankan saja. Tugas kita itu diberi hidup, jalankan apa adanya. Jangan aneh-aneh yang kita minta. Sip. Jadi manusia itu sebenarnya itu tadi, merdeka. Itu tadi satu. Dia bisa menentukan cepat mati, bisa menentukan panjang umur. Yang menentukan dia sendiri. Nah, contohnya ada yang bunuh diri kan nalarnya pendek ya jangan cepat mati kan. Iya. Nalarnya panjang untuk punya harapan 1000 tahun lagi. Ya jalan semua nalarnya, tahapan-tahapan jangkanya itu bisa jalan. Masalah di batas usia itu alam yang tentukan. Semua itu ada batas. Makanya dalam batas itu tadi dirahasiakan kita siap. Dan jangan sampai kita nanti jalankan yang salah. Yang bikin kita gelisah itu karena banyak kesalahan itu. Iya, betul. Neraka jadinya. Kita itu suruh menjalankan yang benar. Karena Jawa itu tadi sing bener. Makanya itu tadi neraka. Bener no ya. Nah, neraka itu maksudnya ner itu kan tepat. Iya, benar. Yang pas kerjamu yang tepat, yang benar. Neraka itu dirinya sendiri itu. Tepatlah kamu, biar kamu bisa tenang. Nah, ya orang malah takut neraka. Di neraka itu nanti kowe tahu kesalahan, kebenaran. Ini orang malah jauh dari ilmu pengetahuan. Kalau orang takut sengsara, bisa nikmati istilahnya kemudahan, keenaan, kenikmatan, bisa kira-kira? Iya, nggak bisa. Ya, makanya orang
Seperti nyanyian Roma Irama itu, berakit-rakit dahulu itu. Dasarnya susah dulu. Jangan takut susah, jangan takut kesulitan. Jalankan terus semua. Nanti akan tahu sendiri ke depannya. Nggih, Mbak. Ya. Saya kira ini masih satu lagi, nanti kalau enggak semua nanti banyak tanya. Nggih. Yang tentang yang di Makkah tadi. Nah, yang di Makkah tadi. Madinah. Itu istilahnya orang udah tahu diri, Madinah itu. Sudah mengetahui diri, sudah tahu. Itu menyatu batin itu loh. Iya, sudah mengenal diri, katanya Madinah. Iya, sudah mengenal diri. Itu masa itu ya, diajarkan di masa itu. Itu juga itu. Kalau Mekah? Mekah itu, ya Mekah itu tandanya atau artinya itu terbukanya pintu rahim. Iya, Mekah. Itu sebenarnya cerita dari setelah orang menikah. Mekah ya. Setelah orang adakan acara perkawinan tadi, terus punya anak. Itu loh judulnya. Habis itu anaknya lahir. Itu hasil dari pendidikan itu ya. Pendidikan yang saya bilang tadi. Ya, anaknya lahir dan anaknya tadi namanya Ismail. Ismail itu tahu, itu artinya isinya manusia itu ilah-ilahan atau ilmu pengetahuan. Tadi didiklah supaya dia ada punya ilmu pengetahuan, termasuk unggah-ungguh, yang tahu ini tahu itu. Itu namanya artinya Ismail. Isinya manusia ilah-ilahan atau namanya ilmu. Ismail ini bukan begitu. Dan seluruh dunia nanti biar orang ini tahu. Jadi seluruh orang yang berkeluarga itu namanya umat muqamat atau yang menjalankan ilmu pengetahuan seperti yang kau lihat itu. Itu umat Muhammad terpuji ya, umat yang terpuji. Makanya ada persaksian itu, penyaksian itu yang nyata di situ, bukan dibelok-belokkan kemana-mana orang pada bingung. Makanya di situ ada bapak ibunya. Itulah prinsipnya itu di sini kuncinya. Di situ ada Said Abdullah, ada Siti Aminah, ada Siti Hajar, ada Ibrahim. 4 itu. Nah, Siti Aminah artinya ibu yang merestui pernikahan. Said Abdullah yang mengesahkan. Jadi Ibrahim dan apa itu tadi sama Siti Hajar itu tadi di situ menjadi apa itu sekabat atau besanan. Itulah maulid Nabi. Tapi itu dipecah-pecah menjadi banyak. Makanya saya bilang itu menjadi agama politik itu di situ. Jadi orang pada istrinya Nabi Muhammad namanya Siti Khadijah. Itu prinsipnya di situ. Siti Khadijah, Siti itu artinya yang sebenarnya, yang nyata. Siti itu. Itu dari asli bahasa Jawa ya, Siti itu ya. Iya. Asli Jawa. Siti itu artinya yang sebenarnya, yang nyata. Siti. Jadi Siti Khadijah itu yang sebenarnya itu judulnya pengantin antara dua itu tadi. Jadi pengantin laki-laki yang kau lihat itu ya jadi itu namanya yang kau lihat itulah yang Muhammad tadi, yaitu namanya Muhammad itu yang kau lihat. Pengantin dua ini cita-citanya Siti Khadijah sampai mati, sampai pecah. Itu bahasa Jawa. Siti tekadnya sampai mati, sampai pecah. Siti Khadijah itu judulnya pengantin. Itu filosofi semua. Dianggap lektor begini terus aku keturunan Nabi ini. Semua manusia yang lahir dari perkawinan itu semuanya keturunan Nabi.
Nggih. Nabi itu artinya anane rabi, karena dirubah menjadi rabi tadi jadi nikah. Kan pelongo-pelongo orang Jawa. Iya. Ini adanya hampir sama seperti Jawa kok namanya beda. Nah inilah yang membodohi orang di Jawa. Dan itu rabi itu pun filosofi juga. Nah, jadi ada penjabarannya maksudnya. Ra itu artinya mengetahui, bi itu luas tak terbatas, luas tanpa batas. Karena itu bisa dibuktikan. Orang yang berkeluarga itu tidak ada habisnya, walaupun sudah sampai buyut, sampai canggah, tetap belum selesai. Iya. Tugasnya dia sebagai kepala rumah tangga atau pembina dalam keluarga atau terahnya itu. Tak terbatas. Iya. Sampai habisnya tadi selesainya ya habis masa itu. Makanya jangan kita berandai-andai yang berlebih-lebih. Jalankan saja apa adanya. Kalau orang Kidharma, kan ada Kidharma itu, orang hidup itu cuma menjalankan dharma yang wajib. Itu tadi, wajibnya orang hidup menghidupi hidupnya, udah selesai. Perkara nanti akan punya mobil apa itu dengan sendirinya kalau mau dikasih itu hadiah itu ada saja. Nanam cabai pun bisa kaya raya, nanam kopi bisa kaya raya, bisa beli mobil beli itu. Tapi nanti kalau orang dari dasar tidak sombong. Tapi kalau nggak dari dasar bisa sombong. Iya. Nah, ini tadi, ya kan masih ada di situ ada bunyi Hajar Aswad, kan itu tadi Hajar Aswad. Itu dilatih hari itu diajari melahirkan, Mas. Diajari apa? Hajar itu? Diajari melahirkan. Jadi orang Jawa itu kan orang melahirkan dengan orang beol kan beda. Iya, betul. Bunyinya. Ya. Jadi kalau beol itu ngeden, nah istilahnya kan itu tadi. Tapi kalau orang melahirkan itu namanya wat. Iya. Diajari untuk aswat. Kalau Jadi di belajar itu melahirkan. Apa istilahnya? Itu bahasanya sendiri kok pada tidak tahu semua kayak gitu. Jadi ya, itu Hajar tadi, karena saya balik lagi. Berarti kesaktian Raja Majapahit itu betul-betul hebat. Orang itu bisa tidak sadar bahwa dia itu bersalah. Nah itu loh. Sirno ilang kertaning bumi tadi itu ya. Iya, makanya salah semua jadi. Raja Jahit itu selalu mengingatkan. Sunan Kalijaga itu filosofi, Sunan itu apa Wali Songo itu filosofi. Ini pun juga mempercepat nanti supaya apa? Iya. Tahu asal usul dan pokoknya sampai nanti saudara kita itu betul-betul mudeng. Itu aja. Ya. Udah kita aja dulu. Nggih. Sugeng Rahayu sedanipun. Rahayu, matur sembah nuwun. Terima kasih banyak nggih. Mbah Bisri, rayu. Nggih.